Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin Senin siang bertemu untuk membahas dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Menurut Sri Mulyani, dugaan kasus korupsi ini berawal dari temuan audit tim gabungan Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, serta Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pada tahun 2019 lalu. Berdasarkan laporan tersebut, terjadi potensi kerugian uang negara sebesar 2,5 triliun yang dilakukan oleh 4 perusahaan debitur yang mendapatkan fasilitas kredit ekspor. Hari ini khusus kami menyampaikan 4 debitur yang terindikasi fraud dengan outstanding pinjaman 2,5 triliun. Menindaklanjuti temuan ini, Jaksa Agung Burhanuddin menyatakan akan segera memeriksa 4 perusahaan yang terlibat, yaitu PT RI sebesar 1,8 triliun, PT SMS sebesar 216 miliar, PT SPV sebesar 144 miliar, PT PRS sebesar 305 miliar. Jaksa Agung juga menyebut ada 6 perusahaan lain yang diduga terlibat kasus yang sama. Teman-teman, itu yang tahap pertama. Nanti ada tahap keduanya. Saya ingin mengingatkan kepada yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh BPKP, tolong segera tindak lanjuti ini. Daripada ada perusahaan ini nanti akan kami tindak lanjut secara pidana. LPEI atau dikenal juga sebagai Indonesia Exim Bank adalah lembaga keuangan di bawah Pemerintah Republik Indonesia yang didirikan 1 September 2009. Lembaga ini berwenang dalam menetapkan skema pembiayaan ekspor nasional, melakukan restrukturisasi pembiayaan ekspor nasional, melakukan reasuransi terhadap asuransi yang dilaksanakan di dalam skema, serta melakukan penyertaan modal. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Sri Mulyani ya. Ini kita ingat sekali beberapa pekan lalu ya, narasi manis, pembawaan sopan santun, kalem. Anies lebih layak menjadi pemimpin. Pesan Bu Sri Mulyani, jangan pilih pemimpin yang emosional. Saya kira mulai dari sini terlihat bahwa Sri Mulyani sudah gerah dengan sepak terjang Prabowo dan Jokowi tentu ya. Coba kita dengar. Orang yang nggak bisa baca data mudah sekali diprovokasi. Kasih sedikit, dikilik-kilik, emosi. Kalau satu orang aja udah bikin sakit perut, apalagi seluruh negara dibikin emosi. Negara yang mau baca data, itu biasanya rasionalitasnya menjadi terlatih. Emosinya menjadi lebih bisa dikelola. Orang yang nggak bisa baca data, mudah sekali diprovokasi. Kasih sedikit, dikilik-kilik, emosi. Mengilik emosi itu gampang banget. Entah karena sentimen suku, agama, ras, nasionalisme, ketidakadilan, itu very easy to provoke. Dan once Anda masuk di dalam perangkap emosi, ya sama seperti kehidupan sehari-hari. Kalau Anda tiap hari emosi terus, orang juga ngelihat kalian udah ogah gitu. Ini manusia kayaknya labil banget sih, gitu. Nggak reliable, aku nggak bisa diajak ngomong, kayaknya nggak bisa, kan kayak gitu. Kalau satu orang aja udah bikin sakit perut, apalagi seluruh negara dibikin emosi. Jadi saya akan mengatakan menjelang nih mau pemilu, Anda boleh berbeda pilihan siapa saja yang Anda pilih. That's really your hak sebagai warga negara. Tapi gunakan secara rasional, baca data, baca statement, lihat dan pilih path mana Indonesia mau ke depan. Karena kita belajar cukup banyak dan sudah cukup panjang perjalanan kita untuk we can make decision what is actually a good way to go and which is the wrong way to go. It is long, winding. Ya, coba lihat. Di sini tidak ada pembicaraan tentang ekonomi, makro, mikro dan segala macam. Tidak. Bu Sri Mulyani berbicara tentang sosok kepemimpinan. Jangan pilih, intinya kan begitu, yang emosional. Dia nggak akan bisa baca data. Orang dan sebaliknya, orang yang nggak bisa baca data dia emosional gitu. Mengarah siapa ini? Anies? Nggak mungkin, angin sangat kuat literasi datanya. Siapa? Ganjar Pranowo? Enggak lah, Ganjar juga bagus gitu dalam baca data. Nah, kan
kita lihat di debat. Kan Prabowo yang nyaris tidak mengeluarkan data, semuanya asumsi. Nah, ini pendapat saya. Oke. Nah, jadi Bu Sri Mulyani sudah menohok pada Prabowo di sini. Makanya sangat wajar ketika kemarin Faisal Basri menyebut ini sudah gerah ini, pengen mundur ini. Dan ketika ditanya tadi kayaknya ya di istana, karena bolak-balik 2 kali hari ini Bu Sri Mulyani dipanggil ke istana. Aneh juga ya. Dan ditanya tentang katanya kabarnya mau mundur. Ini jawabannya ya, kita coba simak. Kita coba simak jawabannya, kata-katanya, dan bahasa tubuhnya. Tak bantah isu dirinya mundur. Sri Mulyani, saya bekerja. Gimana Bu isunya Bu? Ibu. Isu mundur dari kabinet. Mundur dari kabinet. Aku mau maju. Iya Bu, sambil maju. Maju kan? Iya. Sedikit ya Bu, biar mereda. Ada kejelasan bagi publik Bu. Saya bekerja. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan ulang sekali lagi. Gimana Bu isunya Bu? Ibu. Isu mundur dari kabinet. Mundur dari kabinet. Aku mau maju. Iya Bu, sambil maju. Maju kan? Iya. Sedikit ya Bu, biar mereda. Ada kejelasan bagi publik Bu. Saya bekerja. Ya. Jelajah. Nah, pertama saya maju nih. Kan ditanya mundur atau tidak. Kan jawabannya ya saya akan mundur atau tidak, saya tidak akan mundur. Bukan maju, kalau maju kemana? Kemudian yang kedua, dia tidak menolak, dia tidak mengiyakan, dia hanya menjawab saya sedang bekerja. Ya iyalah pastilah. Panggil presiden ya pasti pekerjaan penting itu. Kan soalnya niatnya, kan yang ditanya itu, yang disampaikan Faisal Basri itu punya keinginan untuk mundur. Apakah betul punya keinginan untuk mundur? Ini saya bekerja, jadi tidak menjawab. Jadi kalau Sri Mulyani, ini perspektif saya ya, memang tidak berniat untuk mundur, maka pada saat ditanya wartawan dia akan bilang dengan tegas bahwa saya, kayak apa PSI itu, bahwa saya tegak lurus pada Jokowi. Nggak ada kalimat saya bekerja. Artinya ini benar. Saya menduga dengan sangat kuat Sri Mulyani sangat ingin mundur. Jadi mundur atau enggaknya pasti ini tarik-tarikan yang luar biasa hari ini yang sedang terjadi di istana. Pak Basuki juga begitu. Jangan ditanya 5 menteri dari PDIP, 1 menteri dari Nasdem, dari PKB dan sebagainya. Termasuk Pak siapa? Yang dari Profesor Bu Retno, Menteri Luar Negeri. Ya, sangat boleh jadi. Jadi ini adalah detik-detik kejatuhan Jokowi. Dalam pandangan saya begitu. Proses pemakzulan Jokowi semakin dekat. Dan itu artinya upaya menggagalkan potensi-potensi kecurangan yang terjadi. Ingat, kita sudah banyak bersepakat. Pemilu akan adil, pemilu akan jujur jika tanpa Jokowi. Begitu ya. Nah, kemudian kita akan lihat. Apa nih di sini nih. Nah, ini perkataan Faisal Basri, 15 menteri Jokowi ingin mundur. Ada Sri Mulyani dan Basuki Hadi Mulyono. Tadi pagi agak siang kita sudah bahas ya. Kita sekarang pertajam hari ini. Terima kasih. Bahwa pada hari ini baru mulai diserahkan oleh Kementerian Keuangan, dalam ini Ibu Menteri. Sehingga statusnya belum kami tentukan. Nanti setelah serangkaian pemeriksaan penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman di Pitsus, akan kami tentukan statusnya. Dan perusahaan-perusahaan yang 4 ini adalah korporasi yang bergerak di bidang kelapa sawit, di bidang batu bara, nikel, dan shipping atau perusahaan perkapalan. Yang dari 4 perusahaan tadi yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung dan Bu Sri Mulyani. Ya, silakan. Ini adalah temuan dari 3 tim gabungan ya, tadi sudah dijelaskan ya, yaitu ada BPKP, ada Jamdatun dan Inspektorat Keuangan yang ada di Kementerian Keuangan.
Kalau perusahaan tadi sudah disampaikan, untuk tahap pertama tetap 4 perusahaan. Nanti untuk tahap kedua, kalau seandainya diserahkan nanti di bidang khusus, ini masih kita imbau tadi Pak Jaksa Agung ya, itu ada 6 perusahaan yang nilai kreditnya adalah 3, sekian triliun. Ini sementara yang 4 perusahaan dulu, yang 6 masih di-keep oleh tim gabungan yaitu Jamdatun, BPKP dan Inspektorat Kementerian Keuangan. Ini, jadi penyelesaian perkara ini, kasus ini sebenarnya ya awalnya mau diserahkan di bidang Datun. Tapi ketika kita lakukan satu penelitian, ternyata ada mengandung unsur fraud. Ada unsur penyimpangan dalam pembelian fasilitas atau pembiayaan kredit dari LPI kepada para debitur tadi. Gitu. Sehingga karena sudah macet dan sebagainya, maka kita serahkan di bidang khusus untuk recovery aset Kementerian Keuangan. Ya saya kira itu ya, rekan-rekan ya. Satu aja. Tadi sudah jelaskan di tahun 2019 sudah terdeteksi. Ya. Saya kira itu ya, cukup ya rekan-rekan media. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi Santi Om.